Qala muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'alami fid dharain amin. In amila niqtadaya fismin amal qablu falil wahidi minhuma amal. Wa thani awla inda ahli basrah wa ikhtara aksan ghairuhum da usrah. Wa amilil muhmala fi dhamiri ma tanaza'ahu wal tazim mal tuzima. Kayuhsinani wa yusi ubanaka wa qad bagha wa atadaya abdaka. In amila niktadaya, ketika ada yang menuntut apa amal amilani, dua amil. Iktadaya yakni menuntut dua amil. Fismin pada isim, pada satu isim menuntut amal, akan amal. Aslinya ini maf'ul bih, tapi karena pakai waqaf bisukun itu sesuai dengan lughat sebagian qabilah, namanya qabilah Rabi'ah itu, walaupun nasab tetap waqaf dengan sukun ya. Kalau yang masyhur kan waqaf ya, kalau nasab ya dengan alif ya. Qablu yang disebutkan sebelum isim tersebut amilnya. Falil wahidi, maka itu untuk salah satu, minhuma daripada dua amil, al amal ya, pengamalannya, mubtada daripada minhuma, falil wahid daripada falil wahid. Ketika ada dua amal amil yang menuntut pada satu isim akan pengamalan dua amil, tapi makmulnya cuma satu, berarti rebutan, tanazu. Maka falil wahidi minhuma amal, maka diamalkanlah pada isim yang jadi rebutan salah satunya. Ya, amilnya itu baik kedua-duanya itu fi'il atau satunya fi'il, satunya isim yang beramal seperti amalnya fi'il, isim fa'il, isim maf'ul. Atau satunya, atau dua-duanya isim, dua-duanya fi'il, atau satunya fi'il, satunya isim. Ya itu ya. Yang dua-duanya fi'il itu contoh seperti yang dalam ayat ya. Atuni ufrikh alaikitra ya, yang ada kan di situ ya. Atau di Mutaimah itu juga contohnya atuni ufrikh alaikitra, atuni datangkanlah kepadaku. Fi'il mutaaddi, kedua perlu maf'ul bih lagi, apa yang didatangkan ya kan. Ufrikh, saya tuangkan, alaihi kepada besi, kitra timah ya. Atuni sama ufrikh perlu maf'ul, tapi sedangkan adanya satu doang, kitro doang nih ya. Berarti atuni sama ufrikh rebutan, amilnya pertama atuni, ambil kedua ufrikh, merebutkan satu makmul kitro. Nah ini sama-sama yang merebutan itu, yang berebut itu dua fi'il, sama-sama fi'il, atuni sama ufrikh ya. Maka falil wahidu minhu amal, maka amalkanlah kepada salah satunya. Kalau di sini berarti yang diamalkan berarti yang kedua, ufrikh, tuangkan alaihi kepada hadid, kitro timah. Atau keduanya isim yang saling berebut, isim yang beramal seperti amalnya fi'il. Itu ada enggak? Uhita mukhisan mughniyan min man ajartahu, ada syairnya? Ada syairnya di syarah? Enggak ada. Uhita, kamu itu diketahui atau terkenal, diketahui, mughisan sebagai orang yang menolong, mughniyan yang mencukupi. Dua isim fa'il, dua amil berupa isim fa'il, satu mughniyan, satu mughisan, menuntut maf'ul bih. Di sini man ajartahu, man di situ isim mausul yang direbutkan oleh mughisan sama mughniyan ya. Amilnya mughisan sama mughniyan, yang direbutkan mannya nih, man ajartahu, orang yang engkau lindungi. Nah, maka salah satunya ini diamalkan, mughniyan diamalkan kepada man. Jadi man ini maf'ul bihnya mughniyan ya. Ini dua isim yang merebutkan satu makmul. Ada yang tadi dua fi'il, yang ini dua isim. Terkadang satunya isim, satu fi'il, berarti isim fi'il. Contoh seperti dalam surat
apa? Al-haqqah, maunya man. Uhitta mughisan, hal mughniyan, hal juga man ajar tahu itu. Ya. Kemudian ada kalanya isim sama fiil seperti dalam surah Al-Haqq, ha umuqra'u kitabiyah. Ha umu isim fiil kan? Ha umu isim fiil amr. Ambillah, perlu sesuatu yang ambil, perlu apa namanya? Perlu maf'ul bih. Iqra'u perlu maf'ul juga. Bacalah, apa ini baca? Ya kan? Satunya isim, satunya fiil. Kitabiyah. Sedangkan makmulnya itu cuma satu yang jadi maf'ul bih. Kitabiyah itu kitabi, kitab saya. Ya, hanya itu hasaktah namanya, hasakat. Artinya kitabi. Ha umu ambillah, iqra'u bacalah kitab saya. Ya. Ada amil ha umu, yang kedua ada amil iqra'u. Itu dua amil menuntut satu pada, tapi makmulnya cuma kitabiah saja. Nah, ini namanya isim fiil dan fiil amr berebut kitabiah di sini. Ya, jadi amilan dua amil berebut kitabiah ini. Kitabiah jadi maf'ul bihnya iqra'u. Ha iqra'u nanti diamalkan kepada dhamir. Ya, falil wahidun amal. Wajawi wasani aula inda ahli Basrah wakhtaro aksan ghairuhum da usrah. Wasani adapun yang kedua, ambil yang kedua, aula lebih diutamakan untuk diamalkan. Inda ahli Basrah menurut ulama Basrah. Ya. Wakhtaro memilih aksan akan sebaliknya, berarti yang lebih utama yang pertama yang diamalkan. Ghairuhum selain ahli Basrah yaitu ulama Kufah. Da usrah ya, yang memiliki kekuatan, da sahibu quwah di situ artinya. Jadi ada dua amil, yang satunya diamalkan, yang satunya itu diihmalkan, tidak diamalkan. Itu sepakat. Tapi mana yang lebih utama? Yang pertama apa yang kedua? Ya, menurut ulama ahli Basrah yang kedua, karena yang paling dekat dengan makmulnya, ya. Tapi menurut Kufah, ulama Kufah radhiyallahu anhum rahimahullah taala, itu yang pertama karena yang paling dahulu, yang dahulu didahulukan. Jadi apa namanya? Masing-masing punya dalil atau punya pegangan lah. Ya. Tapi sama-sama sepakat bahwasanya harus satunya diamalkan, satunya tidak, begitu ya. Terserah berarti. Wa amilil muhmala fi dhamiri ma tanaza'ahu wal tazimatu. Satu kan tadi saya satu diamalkan kan. Maka wa amilil muhmal, wa amil dan amalkanlah. Wa amil dan amalkanlah al muhmala yang yang dianggurkan, yang tidak diamalkan. Fi dhamiri ma pada dhamirnya isim. Tanaza'a yang berebut apa dua amilhu kepada ma. Pada mutanaza yang direbutkan, satunya diamalkan kepada isim yang kelihatan, yang dohir, satunya harus diamalkan kepada dhamir yang kembali kepada isim, ya. Waltazim maltuzima, waltazim dan wajibkanlah ma akan sesuatu ultuzima yang diwajibkan, artinya sesuatu ketentuan-ketentuan yang diharuskan ada, seperti dhamirnya harus sesuai, ya. Kalau isim dhahirnya tasniyah ya berarti dhamirnya tasniyah harus sesuai gitu, ya. Kayuh sinani contohnya, kayuh sinani ya, berbuat baik, ini fiil. Wa yusi'u berbuat buruk, dua-duanya sama perlu amil. Ibnaka, sedangkan di sini ada isim dhahir cuma satu. Ibnaka, dua anak laki-laki kamu, ya. Nah, di sini ini contoh yang diamalkan itu menurut ahli Basrah. Berarti yusi'u ini. Ibnaka jadi apa namanya? Fa'ilnya yusi'u, ya. Lah, amil yang pertama yuhsinani itu
diamalkan kepada dhamir. Berarti fa'ilnya itu alif. Dhamir yang sesuai dengan isim dhohir. Karena ibnaka isim tasniyah, maka yuhsinani pakai dhamir alif, gitu ya. Jadi dua amil yang berebut itu yuhsinu sama yusi'u. Mutanazaknya yang direbutkan adalah ibnaka. Lah, yang diamalkan yusi'u, artinya yusi'u yang berhak mendapatkan fa'il ibnaka. Berarti yuhsinu diamalkan kepada dhamir berupa alif ini, ya, yang sesuai dengan ibna, gitu ya. Waqad bagha wa atadaya abdakuma. Ini contoh yang diamalkan yang pertama, diamalkan kepada dhahir, ya. Waqad bagha benar-benar zalim, ya. Wa atadaya melampaui batas, abdaka dua hamba kamu. Nah, di sini untuk yang bagha menuntut adanya fa'il. Iktada juga begitu. Bagha fa'ilnya mana? Abdaka. Abdaka dua hamba kamu. Nah, wa'tada ya ini diamalkan kepada dhamir alif. Ya, dhamir alif. Yang sesuai dengan abdaka isim dhahirnya, gitu ya. Jadi yuhsinani yusi'ubnaka waqad bagha abdaya wa'tada ya abadakuma itu ya yuhsinani yang diamalkan kepada dhahir itu yusi'u, sedangkan waqad bagha yang diamalkan kepada isim dhahir, maksudnya yang dimenangkan berarti bagha yang pertama, itu ya contohnya. Kemudian wala taji ma'awalin qad uhmila bi mudmarin li ghairuf in uhila bal khadfahul zam iyakun ghairu khabar wa akhiran hu iyakun huwa khabar. Wala taji, jangan kamu datangkan ma'awalin bersamaan dengan amil yang pertama, qad uhmila yang benar-benar dianggurkan, bimudmarin dengan isim dhamir, uhila yang disesuaikan li ghairi raf'in untuk dhamir selain rafa. Untuk selain rofa. Bal hadfahul zam, akan tapi haruskanlah kamu untuk membuang dhamir selain rofa tadi, dengan catatan iyakun ghairu khobar, kalau dhamirnya itu bukan khobar. Yang nasab tadi maksudnya khobarnya berarti khobarnya kana, ya, atau khobarnya ina. Wa akhiron, dan sungguh akhirkanlah hu kepada dhamir khobar apaan? Hu kepada khobar, ya, akhir kepada khobar, iyakun huwa khobar afan bal khalfahu kepada dhamir afan. Wa akhiran, dan sungguh akhirkanlah hu kepada dhamir mudmar, iyakun huwa kalau adanya dhamir itu khobar, ya. Begini, tadi itu kan yang ini lagi bahas yang muhmal, amil yang dianggurkan. Tadi kan wajib harus diamalkan kepada isim dhamir, yang kembali kepada isim dhahir yang direbutkan, ya kan? Seperti tadi yuhsinani diamalkan kepada alif, maksudnya biar amil jadi fa'ilnya itu alifnya yang kembali kepada abda. Nah, sekarang nggak boleh mendatangkan amil selain rofa. Selain rofa berarti maf'ul bi atau dhamir yang maf'ul bi. Selain itu bisa saja seperti maf'ul mutlaq tapi jarang, atau majrur, ya, majrur yang masuk huruf jar. Selain rofa tidak boleh didatangkan, artinya harus dibuang, ya. Kalau tadi kan contoh yang rofa sih, bal yuhsinani wa yusi'u abdaka, dhamirnya alif tuh, rofa. Wa qad bagha wa tadaya, rofa lagi, fa'il kan alifnya, abdaka. Nah, sekarang kalau dhamir yang menjadi makmul, amil yang dianggurkan itu bukan rofa, artinya menjadi maf'ul bih atau majrur, maka jangan kamu datangkan, harus dibuang dhamir tersebut, dengan catatan iyakun ghairu khobar, kecuali kalau dhamirnya berupa khobar.
karena umdah. Kalau jadi khobarnya kana kan umdah, ya kan? Tapi wa akhiran harus diakhirkan nomirnya. Nanti kita bahas contohnya, ya. Nah, jadi secara kesimpulannya, kalau domirnya itu bukan umdah, ya, bukan umdah, berarti tadi maf'ul bih atau domir yang majrur kemasukan huruf jar, itu nggak usah didatangkan domir, berarti nggak kelihatan makmul daripada amil yang pertama nih. Ini kalau yang pertama yang dianggurkan, ya, beda nanti hukumnya kalau yang kedua. Contoh, ya, jadi untuk pembuangan domir ini, untuk amil yang pertama yang dianggurkan ini, ada yang harus dibuang, ada yang nggak boleh. Mungkin rasanya catatan ini pun bagian ini rasanya di Mutaimah, rasanya saya ada nggak? Ada ya kayaknya. Ya. Jadi ada yang wajib dibuang, ada yang nggak boleh. Kita bahas yang nggak boleh dulu, yang sudah lewat pembahasannya. Yang nggak boleh dibuang itu kalau berupa rofa, seperti tadi yuhsinani wa yusiib ibnaka. Nggak boleh yuhsinani alifnya dibuang, ya, nggak boleh karena dhamir rofa, ya. Begitu juga kalau dhamir nasab tapi umdah, artinya berarti khobarnya kana atau maf'ulnya dhannah, nggak boleh dibuang juga. Tapi satu sisi nggak boleh dibuang, satu sisi harus diakhirkan dhamir, ditaruh di belakang. Di situ ada nggak? Contohnya dhonani, dhonanta, zaidan, aliman, iyahu. Ada mungkin? Ada ya? Yang akhirnya iyahu? Ada lah itu. Itu contoh dhamir nasab yang nggak boleh dibuang karena umdahnya, ya. Wa dhanna, ini dhanna menuntut isim, ada isimnya, ada dua maf'ul. Dhonanta udah ada isimnya, ada fa'ilnya, perlu dua maf'ul. Ini kan yang dibahas, yang diihmal, yang dianggurkan itu yang pertama nih, yang pertama. Berarti yang diamalkan dhonanta ini, ya. Dhonanta diamalkan punya dua maf'ul, yaitu zaidan aliman. Zaidan aliman itu makmulnya dhonanta yang kedua, amil yang kedua. Ya, sekarang yang bahas dhonana ini. Dhona itu kan amil yang pertama yang dianggurkan. Nah, untuk yang pertama berarti fa'ilnya, mana fa'ilnya? Ya dhamir mustatir, karena dhonna. Dhamir mustatirnya Zaidun. Dhonna telah menyangka Zaid kepadaku. Nah, perlu maf'ul satu lagi nih. Maf'ul lagi, aslinya aliman. Ya, aslinya aliman. Ahlinya dhonan, kalau nggak dibuang, dhonna ni hu aslinya. Kembali ke aliman aslinya. Ya. Nah, kalau mau nggak dibuang, tapi di sini nggak boleh dibuang juga karena umdah. Satu sisi harus diakhirkan, jadi ditaruh di akhir. Iyahu. Jadi iyahu itu maf'ul kedua dhonna. Dhonnani isimnya itu dhamir mustatir kepada Zaid. Ni kepada saya. Ni untuk saya ini maf'ul maf'ul pertama nih, dhonnani. Ni-nya itu maf'ul pertama. Ya. Iyahu ini maf'ul kedua dari dhonani yang kembali kepada aliman, ya. Adapun dhonanta zaid aliman, maf'ul zaidan maf'ul pertama dhonanta, aliman maf'ul pertama kedua dhonanta, ya. Jadi Zaid menyangka saya alim, saya menyangka Zaid alim, itu kalau diartikan, ya. Yang dibahas ini iyahu ini, iyahu bukan dhamir nasab, tapi nggak boleh dibuang. Kenapa? Karena ini umdah, maf'ul kedua dari dhonna. Tapi wajib diakhirkan juga, wa akhiran hu'in yakun wa khobar, wajib diakhirkan. Kenapa alasannya diakhirkan? Karena kalau di awal nanti ada dhamir kembali ke depannya, itu kan. Kalau di sini supaya iyahu kembali kepada belakangnya, kepada aliman itu, ya. Paham? Ya. Ini kalau dhamirnya itu umdah, baik itu rofa, fa'il atau maf'ul bih daripada, atau khobar daripada awil nawasih. Sekarang kalau selain rofa atau yang bukan umdah, itu wajib dibuang. Contoh yang nasab,
yang bukan umdah, yang fudlah, ya. Syakartu, saya berterima kasih, ya, perlu maf'ul bih, ya. Syakartu wa syakaroni, ada di situ. Syakartu wa syakaroni hamzah, ya. Syakartu perlu maf'ul bih, wa syakaroni perlu fa'il, ya kan. Nah, di situ contohnya apa tuh? Di Syarah Ibnu Aqil. Enggak, bukan syakaro. Nah, di situ syakartu perlu maf'ul bih. Syakaroni perlu fa'il. Ini yang diamalkan. Aslinya kalau kembali ke pertama itu terserah mau yang pertama kedua. Tapi ini lagi membahas yang dianggurkan itu yang pertama. Nah, berarti yang kedua hamzah jadi fa'ilnya syakaroni. Ya. Syakartunya kemana? Di sini dibuang. Berarti artinya syakartuhu. Tapi wajib dibuang. Syakartuhu, hu kepada hamzah. Syakartu wa syakaroni, kepada saya siapa hamzah. Nah, di situ dibuang syakartuhu, ini hu-nya dibuang. Ya, paham? Kenapa? Karena ini dhamir mansub dan bukan umdah, maka wajib dibuang. Contoh yang jar, marartu, saya berjalan melewati, wa marro bi Khalid, ada marartu, ada marro nih, saya menuntut. Marartu perlu majrur, bi siapa? Marro perlu fa'il, marro bi Khalidun. Nah, ini yang diamalkan yang kedua, marro telah lewat, melewatiku, siapa Khalidun Khalid. Nah, marartunya mana? Nah, di situ dibuang. Marartu bihi aslinya. Artinya marartu bihi, tapi diwajib dibuang karena bukan umdah, karena fudlah, ya. Wala taji ma'awalin qad uhmila li ghairi raf'in, jadi li ghairi raf'in uhila, bimudmarin li ghairi raf'in uhila, itu ya, paham ya. Jadi marartu ai bihi aslinya, ya. Di situ ada kan? Di situ ada enggak yang majrur? Ada. Marartu wa marra bihi Khalid, gitu kan. Nah, di situ artinya maratu ai bihi, tapi dibuang bihinya. Wajib dibuang. Gitu ya. Ini kalau yang dianggurkan yang pertama. Tapi kalau yang dianggurkan itu yang kedua, berarti yang kedua yang diamalkan kepada dhamir itu enggak boleh dibuang. Mau rofa, mau nasab, mau jar enggak boleh. Ya, kalau yang kedua. Contoh yang rofa seperti yang di pet waqad bagha waqtadaya. Nah, alifnya itu. Atau yusiu wa yuhsinani ibnaka. Ya. Nah, itu enggak boleh dibuang. Atau yang nasab. Yang nasab berarti seperti tadi, syakaro telah bersyukur ni kepadaku, wa syakartuhu hamzah. Hamzah itu fa'ilnya syakaroni yang pertama, ya. Syakaroni wa syakartuhu. Nah, tuhu, hu-nya nggak boleh dibuang. Tuhu hu kembali zaid, kembali hamzah. Kenapa nggak boleh dibuang? Karena ini dhamir yang bersama amil yang kedua, nggak boleh dibuang. Syakartu walaupun nasab, ya, walaupun nasab. Atau yang jar seperti tadi contohnya, tapi diamalkan marrobi wa marartu bihi Khalid, ya. Khalid itu fa'ilnya marrobi, amil pertama. Marrobi wa marartu bihi, bihinya harus ya disebutkan, ya. Jadi Khalid ini jadi amil yang pertama, begitu. Jadi kesimpulannya, kalau dhamirnya itu dhamir daripada amil pertama, itu harus dibuang kalau fudlah. Kalau enggak berarti enggak. Tapi kalau dhamir dari amil kedua, itu harus disebutkan, mau fudlah mau umdah harus. Kalau amil kedua, gitu ya. Nah, sekarang wujubul ityan bi amil muhmal zahiran. Terkadang ada satu keadaan di situ wajib mendatangkan dhamir. Wa adhir in yakun dhamirun khabara li ghairi ma yutabihul mufassira
nahu adunnu wa yadunnani akho Zaidan wa Amron akhwaini firroho. Wa adhir, dan jadikanlah isim dhahir. Iyakun, jikalau ada apa dhamir itu khobar li ghairu ma, untuk selain sesuatu yutobiku yang sesuai al-mufassiro dengan yang menafsiri. Contohnya adunnu wa yadunnani akho Zaidan wa Amron akhwaini firroho. Ya. Jadi wajib mendatangkan dengan maf'ul fi'il yang dianggurkan dijadiin isim dhahir. Ya. Nah, ketika li ghairi ma yutabiqul mufassir, ketika wajib, ketika kalau dijadiin isim dhamir, maka ada ketidakcocokan antara dhamir dan yang menafsirinya. Ya. Ya. Contohnya ini adunnu wa yadunnu, adunnu wa yadunnani akho Zaidan wa akhwaini firroho. Ya. Di sini adunnu wa yadunnani Zaidan Amron akhwaini. Zaid ini maf'ul dari adunnu. Ya, Zaid ini. Zaid itu maf'ul daripada adunnu, maf'ul pertama. Amronnya atau kepada Zaid. Ya, Amro kepada Zaid. Akhwaini ini jadi maf'ul keduanya ya adunu ya, adunu. Jadi Amron Zaidan maf'ul pertama adunu, Amron maktuf atau kepada Zaid, akhwaini maf'ul kedua daripada adunu. Ya. Lah, maf'ul kemudian wa yadunnani maf'ul pertamanya nih tuh, nih. Ya, ini tuh, ya. Lah dia perlu kepada maf'ul kedua, ya kan? Kalau didatangkan dhamir, ya, seandainya ini kan di sini didatangkan akho sebagai maf'ul keduanya yadunnani ini. Ya. Seandainya tadi didatangkannya dhamir bukan isim dhahir seperti akho, ya, maka enggak sesuai. Umpamanya contohnya adunnu wa yadunnani iyahu. Lah, iyahu. Sedangkan yang kembalinya kalau iyahu kepada akhwaini apa maf'ul tasniyah. Ya. Tapi kalau pakai huma, seandainya adunnu wa yadunnani iyahuma pakai dhamir dua, ya memang sesuai dhamir kepada sesuai dengan akhwaini, ya, kembali. Akan tapi tidak sesuai dengan maf'ul pertamanya. Maf'ul pertamanya yadunna menyangka dua orang, ini kepadaku, masa akhwaini, ya kan? Kalau di sini iyahu, akho ini bahas akho nih, maf'ul kedua yadunnani. Ketika yadunnani dipakai dhamir satu, ya, iyahu, maka nggak sesuai dengan akhwaini tafsirannya. Kalau pakai iyahuma, yadunnani iyahuma, maka tidak sesuai dengan ni, maf'ul pertama. Masa ni, ya, akhwaini, ya kan? Akhirnya kalau begini, maka didatangkanlah isim dhahir akho di sini. Berarti aslinya di sini kalau udah begini bukan tanazuk lagi. Ya, bukan tanazuk lagi. Ya. Akho. Karena keduanya diamalkan kepada isim dhahir, ya, bukan termasuk tanazuk lagi. Ya. Jadi saya ulangi, adzunnu ini
maf'ul pertamanya Zaidan, maf'ul keduanya Amron. Apa? Akhwaini. Maf'ul pertamanya Zaidan, Amron itu atau kepada Zaidan. Akhwaini maf'ul kedua dari adunu, ya. Yadunani isim fa'ilnya itu alif, maf'ul pertamanya ni, ya. Maf'ul keduanya akho. Nah ini adhir jadikan isim dhahir itu akho ini nih yang dibahas. Akho. Tadi kalau mau dipasangkan dhamir untuk satu nanti tidak sesuai dengan akhwa ini. Kalau iyahuma dhamir dua tidak sesuai dengan ni. Nah, akhirnya jadikan maf'ul keduanya isim dhahir. Wallahu a'lam bishawab.